sebelumnya di ruangan kita lakukan secara langsung. Suka pos kain-kain buricak burinong gitu, Gemasi Sasi dan teman-temannya. Salam kenal, nama aku Kudil. Nah, aku akan kasih tutorial styling berkain kurang dari 1 menit. Ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Wah, makin rame Za, ternyata di day 2 Za. Day terakhir hari ini ya. Terakhir makin rame, makin banyak yang nonton kita, waduh. Ya, tapi sebelumnya kembali lagi di Selamat datang di Exposure 2024 Metropolis di segmen Expo Chat. Unraveling Yogyakarta Creative Soul. Berkolaborasi dengan Dengerin Sebentar Podcast. Dengerin Sebentar. Nanti juga paham. Asik. Za, BTW kita udah berkain banget kayak gini nih Za. Ya, ngomongin betul. Jogja, berkain. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Tapi sebelum itu sebenarnya ini bisa dilihat ya, ini hari ini hari terakhir ketiga. orang-orang sudah mulai tampil dengan gebiar-gebiar gitu ya. Betul banget. Menutup rangkaian acara Exposure ya, Betul, Exposure gitu di hari terakhir. Beberapa tadi kayaknya kita lihat ada yang pakai kain-kain juga tuh enggak? Lucu banget. Ada temennya nggak sih kita? Betul tuh di sebelah tuh ada di depan. jam 10 tuh ada mbak-mbak. Iya. Itu yang lagi ngantri juga ada. Iya, ini depan juga ada berkain. Iya. Lucu banget. Dan hari ini kebetulan kalau kemarin kita sempat ngobrol sama bapaknya Arjok gitu ya. Arjok. Hari ini kita ngobrol sama ibunya Kain. Ibunya Kain. Jadi mungkin teman-teman sekarang yang cukup aktif gitu di sosmed, apalagi yang suka explore Jogja, Kain dan sebagainya, pasti cukup tahu nih nama ini. Siapa? Namanya sih sosial media tapi aku suka. Suka. Iya, jadi kalau ada yang suka post kain-kain buricak burinong gitu, Gemasi Sasi dan teman-temannya, kita sudah hadirkan hari ini ibunya. Tapi aku suka, kita bisa langsung panggil aja ke panggung. Kita panggil aja. Kita undang. Tapi aku suka ke atas panggung. Kita beri tepuk tangan Baru dulu buat Tapi Aku Suka. Halo. Hari ini temanya biru-biruisasi ya, silakan. Mungkin boleh disapa dulu netizen yang ada di depan hari ini. Fansnya. Oke, kalau begitu mungkin aku akan menyapa ya. Selamat sore teman-teman. Sore. Oke, salam kenal, nama aku Kudil. Jadi hari ini diajak Kita duduk dulu kali bergemasisasi ya. Boleh. Betul. Aku duduk Oke. di mana nih? Kita duduk di bawah. Enggak, sini di sini aja di sini. Oke. Supaya lebih enak ya, kita ngobrol sambil duduk aja. Kebetulan kita dikasih waktu panitia 2 jam ya? Iya, sampai maghrib nanti ya. Oke. Oke, boleh lah ya, panjang itu ya. Betul. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut nih terkait budaya berkain, lalu kemudian Kudil sebagai fashion stylist dan sebagainya, mungkin boleh di sharing sedikit ya, enggak ya? Seorang Kudil itu dulu orangnya seperti apa sih, asalnya dari mana, dulu kegiatannya apa, mungkin sekolah di mana dan sebagainya sampai jadi Kudil saat ini. Oke, jadi ini hari ini senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman yang ada di sini ya di Exposure. Wow, luar biasa sekali. Dan aku melihat ini Kak ya menarik karena teman-teman yang datang di sini rupa-rupanya banyak banget nih yang pakai kain ya. Tuh kakak-kakak gemas, halo. Oh itu. Yang di sebelah sana juga ada tuh. Nah kakak-kakak gemas yang lain ini luar biasa sekali ya. Berarti memang kain ini sekarang sudah menjadi lifestyle teman-teman ya. Betul. Tidak hanya untuk acara-acara yang formalisasi tapi di acara-acara gemas kayak gini pada datang. Oke, mungkin yang belum kenal di sini perkenalan kembali, nama aku Kudil. Sering banget disapa sama teman-teman Kudil atau enggak Tapi Aku Suka. Tapi Aku Suka. Ya, Tapi Aku Suka karena memang Instagram aku namanya Tapi Aku Suka tuh. Because gitu. I like bahasa Inggrisnya. Iya, because I like bahasa Inggrisnya ya. Tapi aku suka. Semoga teman-teman juga suka aku di sini deh. Kalau aku tapi aku cinta sih Mbak. Oh, tapi aku cinta. Mungkin kita simpan buat nanti di belakang ya. Oke, kalau aku sendiri sebenarnya pekerjaannya sebagai seorang stylist nih akhir-akhir ini. Jadi memang sehari-hari ini bersama teman-teman styling Ria gitu. Selain styling juga sering banget aktivasi
cara berkain. Ya. Jadi sering banget di event-event atau acara-acara seperti itu kita bikin aktivasi untuk mengenalkan kain kepada teman-teman semua nih. Karena kan kita lihat nih antusiasme dan ketertarikan teman-teman nih sekarang sudah mulai tinggi ya. Betul. Tentang kebudayaan. Kalau sekarang sebutannya kamu nggak culture nih kalau nggak tahu kebudayaan gitu ya. Betul Anak-anak banget. culture gitu Iya. lah ya. Iya, jadi sering banget bikin kegiatan aktivasi cara menggunakan kain atau mengenal berbagai macam kain atau wastra gitu. Oke. Tapi kita sebelum kita masuk ke topik selanjutnya ya, ini sedikit informasi aja, kebetulan aku sama Kudil udah ketemu dari tadi pagi ya. Iya, kita pagi sudah bertemu. Jadi sekarang ketemu. Dari tadi pagi udah ketemu Kudil di acara, hari ini ketemu lagi dan kebetulan hari ini aku langsung bisa nanya nih ke Kudil gitu. Tadi udah sempat disinggung nih Kudil, kalau Kudil itu di Instagram membranding diri dengan nama Tapi Aku Suka gitu. Betul, betul. Nah, itu ceritanya gimana sih bisa sampai ketemu nama Tapi Aku Suka gitu? Oke, jadi istilahnya kalau teman-teman seniman tuh suka punya nama panggung gitu ya. Iya, betul. Kalau penulis nama pena. Iya. Ya. Karena aku memang suka kesenian. Oh ya, sama kebetulan aku kuliah di ISI Yogyakarta. Oke, satu alma mater sama kemarin Mas Heri Mas ya. Heri. Jadi Iya. betul. Jadi ini Jadi- kita sekaligus temanya kebanggaan ISI gitu. baik gitu kan. Jadi aku memang mengambil jurusan seni di ISI Yogyakarta. Jadi aku emang suka seni dan mengulik seni. Nah, dulu aku merasa bahwa setiap karya yang aku Ya. punya itu seperti aku lahirkan sendiri. Jadi seperti anakku Anak sendiri. ya. Iya, jadi ketika anak itu lahir, aku ingin memberikan doa-doa yang baik gitu. Nama Tapi Aku Suka ini seperti bentuk kecintaan aku terhadap karya-karya aku. Ya. Jadi ketika karya-karya aku itu terlahir, aku selalu menuliskan Tapi Aku Suka gitu. Terus jadilah nama Oke. Instagramnya Tapi Aku Suka sampai sekarang. Lebih dikenal Tapi Aku Suka justru ya daripada Iya. nama Kudil. Mungkin di sini sedikit deh yang tahu nama nama asli aku. Tahu nggak kakak-kakak nama asli aku? Aku pura-pura nggak tahu aja sih. Jadi boleh siapa nama aslinya Kakak Kudil? Kalau nama asli aku jauh banget sih, namanya Dila Auliadina. Oh ya Dina, jadi Iya. Tapi Aku Suka. Tapi dipanggilnya Kudil, Kudil. kalau nggak Kudil ya Tapi Aku Suka. Iya. Mbak Tapi, Mbak aku, Mbak Suka. Abis dari sini followersnya Mbak Kudil langsung naik 10.000 sih yang nonton Oh, ini semua. kebetulan sekarang Iya udah nggak sih? 10.000. Oh, 10.000. Barusan aku cek Oh, iya. 10.000. Udah 20.000 abis ini 30.000. Ini, iya nambah ya 200.000 Langsung nambah lah. ya? Ini kebetulan ada 200 peserta yang datang hari ini. Iya, Jadi followersnya selamat Kudil ya. Kudil, kamu mendapat follower baru. Oke. Nah. Ya, mari berkenalan lah ya. Betul. Tadi mungkin udah sempat dijelaskan kalau Kudil itu mungkin sekarang fokusnya sebagai fashion stylist gitu ya. Mungkin membantu orang-orang untuk menemukan jati diri fashionnya mereka seperti apa gitu. Dan Betul. fokusnya mungkin lebih ke wastra-wastra Nusantara ya Kudil ya. Yes, betul. Jadi aku sendiri itu memang Ya. pekerjaannya sebagai stylist, eksplorasinya Ya. lebih mengerucut lagi itu eksplorasi berkain atau wastra. Ya. Jadi karena aku sendiri kan di ISI itu mengambilnya seni kriya, Oh, seni oke. tradisional Indonesia. Jadi Oh. emang anaknya suka kesenian tradisional gitu. Sangat beneran gadis culture banget ya. Dan salah satu bidang yang aku dalami itu Ya. adalah tekstil Oh, gitu. oke. Nah, mungkin teman-teman di sini belum pernah dengar mungkin pernah dengar istilah wastra tapi Ya. mungkin belum tahu ya. Jadi Betul. wastra itu istilah untuk kain tradisional Indonesia. Oke. Karena kita tahu sendiri kan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu Betul. kan banyak sekali kebudayaan dan unik-unik ya masing-masing ya. Ya. Mungkin masih di daerah Jawa yang sama tapi batiknya motifnya beda. Betul. Ada bermacam-macam kain, ada kain tapis, kain batik, kain tenun, kain betul. ikat dan lain-lain. Lah itu semua kain tradisional tuh sebutannya wastra. Oke. Yes. Dulu aku mengulik soal wastra atau kain tradisional ini di jurusanku Ya. di ISI Kriya Tekstil. Nah, aku menemukan bahwa wastra ini unik sekali nih. Keren sekali. Kenapa? Karena setiap tempat itu bisa punya
keunikan yang macam-macam, punya filosofinya, punya ceritanya tersendiri gitu. Akhirnya aku semakin mengulik lah Wastra ini. Nah, aku juga punya ketertarikan lain yaitu di bidang fashion. Jadi aku suka banget istilahnya mix and match dan mencoba untuk membuat gaya-gaya tersendiri gitu lah. Nah, karena kesukaanku sama Wastra dan fashion itulah aku sekarang nguliknya menjadi stylist di bidang wastra. Yang bikin aku semakin suka sama wastra. Kenapa nih wastra? Karena wastra itu yang pertama dia itu selain unik dia juga fleksibel banget. Dia sustainable. Pernah tahu kalau kain itu umurnya bisa lebih panjang dari kamu? Baru tahu nih aku nih. Yeah. Berarti ini kainku udah ada, tahu nggak umurnya berapa? Atau gimana tuh? Kalau ini kain aku kurang tahu ya umurnya berapa. Tapi zaman dulu nenek kita mungkin ya, generasi-generasi yang atas kita tuh kalau mau mempunyai barang simpanan untuk diteruskan turun-temurun itu lewat kain. Tapi benar sih ini beberapa teman-teman aku juga kayak gitu tuh dapat turunan di lemari neneknya banyak banget kain-kain batik. Jadi mungkin karena salah satunya itu kali ya, Kudil ya tadi ya. Betul, karena kain itu sustain. Maksudnya sustain di sini adalah kain itu bisa digunakan oleh siapapun. Usia berapapun, dari kamu bayi digendong pakai kain ya, dibedong pakai kain sampai nanti mungkin sudah tidak ada pun akan tetap menggunakan kain. Jadi kain itu digunakan oleh setiap generasi manusia lah ya. Timeless ya berarti ya Kak Wil ya. Timeless, Aku jadi ingat waktu di sekali. FYP TikTok itu sih, ada kan yang dia anak Gen Z banget, terus habis itu dia nemu kain anaknya terus dia pakai, ternyata masih cocok-cocok aja. Bukan kerasukan arwah neneknya ya. Enggak serem ya. Aku sering pakai kain-kain nenek aku dan emang cantik-cantik banget gitu. Maksudnya walaupun itu dari zaman dulu tapi kain tuh betul timeless, jadi dia tidak termakan oleh waktu. Tinggal zaman sekarang mungkin lebih stylingnya lebih beragam lagi ya. Karena kan Gen Z ini adalah anak-anak yang suka mengekspresikan diri gitu ya. Bisa dilihat ini warnanya udah buricak burinong nih, banyak warna-warni merah, kuning, pink gitu. Dan ciri-ciri Gen Z banget. Dan sekarang kayaknya lagi ngetren juga ya Kudil ya, tipe-tipe style outfit yang nabrak-nabrak gitu. Betul, karena sosial media juga ya. Jadi orang-orang sekarang suka meng-share tentang apa yang mereka selera pakaian yang mereka pakai. Jadi biasanya kalau orang-orang ya udah deh warna tuh warna yang netral-netral aja. Tapi sekarang karena banyak influencer juga yang pakaiannya warna-warni, suka mengekspresikan diri dan lain-lain. Jadi teman-teman juga terinfluence. Tapi aku sangat senang sekali sih. Maksudnya jadi sekarang teman-teman lebih mudah untuk mengekspresikan diri dengan berbagai macam gayanya masing-masing gitu. Termasuk aku mengekspresikan diri dengan kain-kain yang aku suka, dengan wastra yang aku suka lewat fashion stylist ya. Ngomongin influencer, aku kemarin udah selak Instagramnya Mbak Kudil sih. Aku ngeliat nge-styling Masal Priadi, terus Fani Sugi kemarin ya. Terus itu awal mulanya gimana tuh akhirnya bisa Masal aku apakah di Instagram kenalan atau gimana tuh Mbak Kudil awalnya bisa Masal Priadi? Oke, balik lagi karena sekarang eranya adalah era digital ya. Segala sesuatu kita tuh terkoneksi gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu orang sana jauh banget. Kalau di sini kan kita main sosial media bisa terhubung ya dengan berbagai macam kalangan, dengan berbagai macam orang, dengan background yang macam-macam. Dan kebetulan aku itu memang sekarang aktif di sosial media aku ya, tapi aku suka untuk sharing tentang penggunaan kain atau sharing bagaimana harianku menjadi seorang stylist. Jadi aku sering banget tuh post tutorial styling ala Kudil, gemasisasi gitu, atau enggak aku posting saat aku nge-styling teman-teman yang lain nih atau klien-klien aku. Nah, dari sosial media inilah akhirnya bisa dapat kesempatan dan opportunity itu gitu. Jadi mungkin karena sosial media jadi bisa tahu ya, oh ini style-style baru nih, style-style yang gemas-gemas nih bisa cocok untuk agenda-agenda ini, makanya terus di reach out sama teman-teman musisi, teman-teman entertainment untuk coba dong aku kapan-kapan pengen juga di styling kayak gitu, buricak burinong lah istilahnya ya, gemasisasi gitu. Yes. Itu sebenarnya salah satu benefitnya menjadi generasi muda sekarang ya. Betul. Selama punya HP, punya sosial media, udah semua informasi-informasi itu nyebarnya cepat banget gitu.
Yes, Dan yes. terutama untuk orang-orang yang ada di industri kreatif kayak Kudil nih. Jadi misal ide-ide itu pertukarannya bisa cepat banget dan orang-orang bisa improve dari situ, dari yang dulunya mungkin referensinya mungkin di majalah doang atau mungkin dari TV. Sekarang di Instagram tuh ada banyak banget informasi-informasi terutama style-style yang bisa di mix and Betul. match nih sama teman-teman. Tapi speaking of style ya, setiap seorang seniman gitu. Kalau ini kita bicara Kudil seorang fashion stylist itu kan Beda-beda biasanya ini punya ya. gaya signature-nya gitu. Kalau aku tanya nih ke Kudil, seorang Kudil itu signature-nya biasanya apa sih kalau styling? Oke, sebenarnya menjadi seorang stylist itu kita harus bisa menemukan keunikan dari Yes. orang-orang yang kita styling ya. Betul. Jadi kalau ditanya signature-nya Kudil tuh apa sih? Mungkin aku bisa menjelaskan kalau aku itu melihat orang, seseorang itu kayak dia kayaknya bisa deh keluar auranya dengan warna-warna tertentu. Jadi aku tuh suka banget mengeksplorasi warna. Iya. Aku sebutnya di sini buricak burinong. Buricak burinong. Gemasisasi. Gemasisasi. Iya. Buricak burinong sama gemasisasi. Iya. Jadi kalau semisal kita biasanya suka di zona aman ya. Iya, Kalau aku betul. suka banget melihat potensi teman-teman ini untuk bisa mengeluarkan auranya dari warna-warna yang Yes. tadi itu gemasisasi. Jadi kalau ditanya karakteristik khususnya apa? Cuman satu warna aja, tapi misal warna hijau sama warna kuning. Ya. Hari ini aku Ini pakai warna hijau. Hijau sama Sama biru. warna biru. Ini biru, Biru sama, sama putih. Biru ungu. Ya. Yang ini peach sama hijau. Iya, betul. Jadi aku suka mengkombinasikan dua warna yang mungkin cocok nggak ya gitu. Tapi bisa cocok sebenarnya dengan cara memainkan balancing gitu. Kalau aku warna hijau sama warna biru, jadi dia hijaunya ini untuk aksen-aksennya, Ya. yang lain-lainnya warna biru itu balancing gitu. Itu sih yang mungkin aku bisa mendefinisikan karakteristikku ya. Gitu. Jadi mungkin nanti kalau ketemu teman-teman yang di jalan warnanya nyeter-nyeter gitu, buricak burinong, di jidatnya ada tulisannya gemasisasi, itu punya Kudil. Confirm punya Kudil Kudil. gitu. Tapi Kudil, speaking of mungkin tadi signature style yang warnanya nabrak-nabrak gitu kan, balik lagi ya kan banyak banget nih anak-anak ataupun teman-teman yang preferensinya tuh di warna-warna aman aja tuh, monokrom, hitam, putih, earth tone gitu-gitu ya. Pernah nggak sih waktu styling sama klien kamu gitu, dibilang ini aku nggak pede gitu pakai warna ini, dan cara kamu buat encourage gitu orang-orang kalau ini warna kamu banget gitu tuh gimana sih? Oke, jadi memang ya namanya Ya, zona aman itu betul. kan kita sukanya sama ini aja nih, aku sudah terbiasa pakai Yes. warna ini nih, Yes. gitu. Warna-warna aman. Misal kalau sekarang itu ada istilah cewek bumi, Betul. cewek mamba, Cewek mamba, cewek cewek kue, kue. ya, Cewek gitu kue. ya. Cowok Kudil juga itu sama. cewek kue berarti. Aku cewek kue. Iya. Cewek bericak berinong sih. Oh iya benar, ada kategori lagi untuk Kudil. Cewek bericak berinong. Cowok juga begitu, cowok mamba. Oh kalau cowok cuma dua kayaknya, cowok mamba sama cowok bumi kayaknya. Iya, sekarang satu lagi cowok buricak burinong. Oh iya, bericak burinong. Iya. Nah, mungkin aku lebih akan memberikan beberapa referensi look yes. ya. Jadi nggak yang memaksakan juga, karena memang kan ketika kita suka memakainya itu Yes. akan lebih keluar pastinya. Cuman kalau aku suka mengeksplorasi, kalau nggak warna berarti dari segi bentuk gitu. Warna pun itu spektrumnya banyak ya. Jadi misal monokrom, kalau ada yang masih mungkin berpikir monokrom itu hitam sama putih aja, enggak. Monokrom itu istilah untuk warna yang seragam. Jadi semisal biru tua, biru muda banget, itu masih bisa dikatakan monokrom. Oh. Mono, satu warna. Jadi dia warnanya masih satu, tapi dia dari yang warna tua sampai warna muda itu masih monokrom. Jadi nggak melulu hitam putih ya Kudil ya? Betul. Jadi semisal teman-teman suka zona nyamannya adalah Ya. warna-warna yang aman, itu bisa banget explore dengan warna tapi kita kombinasikannya nggak jedak-jeder gitu. Tapi mungkin ungu tua tambah ungu muda, hijau tua tambah hijau muda, merah Yes. tua tambah merah muda. Jadi lebih kalem tapi tetap bisa explore. Mungkin itu langkah awal kalau teman-teman yang ada di sini ya lagi pengen eksplorasi, aku kok kayaknya warnanya selalu hitam putih aja nih ya. Nah itu boleh dicoba untuk mencoba warna monokrom yang warna yang hijau tua, hijau muda dikombinasikan supaya gemasisasi. Tadi kan ngomongin yang cowok chrome apa cowok
cowok apa tadi? Cowok Mamba, kue dan cowok mamba. cowok mamba. Terus habis itu kan mungkin sekarang kayak tren-tren tuh kalau misalnya berkain tuh kayaknya cewek banget deh, ke cowok tuh nggak cocok kayak gitu. Nah dari Kudil sendiri nih, padahal kan aku aja nih yang pakai kain sama Riza pakai kain juga cakep-cakep aja. Iya, Ya nggak dan sih? justru Jadi, ini enak banget loh, adem banget. di adem sini. banget. Adem ya, semilir gitu ya kalau pakai Iya, kain kayak ya. gitu. Iya. Semilir adem gitu. Perlu diketahui nih sebenarnya kain ini adalah pakaian yang paling cocok sama musim yang ada di Indonesia. Yes. Kalau ada yang bilang, alah pakai kain itu ribet gitu. Kayak mau kemana ke kondangan aja. Perlu kita tahu nenek moyang kita ini membajak sawah pakai kain ya. Betul. Iya. Berperang pakai kain. Betul. Ke pasar pakai kain, mikul pakai kain, ngarit pakai kain. Jadi sebenarnya stigma soal kain itu ribetisasi itu sebenarnya enggak sama sekali. Kebetulan aku sudah 4 tahun berkain ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bayangkan. Dan aku merasa sangat nyaman. Kenapa begitu? Karena kain itu punya berbagai macam pilihan bahan ya, dari bahan yang nyaman untuk tidur atau mungkin bahan yang buricak burinong untuk acara-acara formal atau acara-acara heboh Yes. gitu, bisa aja gitu. Jadi aku sempat berpikir bahwa oh ya juga ya, orang zaman dulu itu tidak pernah kesulitan dengan menggunakan kain karena memang kain itu digunakan juga disesuaikan dengan iklim kita orang-orang Indonesia gitu. Makanya kalau beranggapan oh pakai kain ternyata semilir ya, emang Bener. semilir Ya. ya. Terus kalau anggapan stigma bahwa kain itu cuman digunakan untuk perempuan, jangan salah. Jangan Zaman salah. dulu juga belum ada celana, orang-orang sudah kainisasi gitu Betul. kan. Manten-manten zaman dulu kainisasi. Banyak kebudayaan di Indonesia itu pasti pakaian tradisionalnya itu kain. Karena memang dari dulu sebelum adanya pakaian yang sekarang dijahit jadi, orang-orang Indonesia, nenek moyang kita menggunakan kain untuk berbagai macam kegiatan. Jadi mulailah berkain dengan gemasisasi. Aku punya hashtag di Instagram. Apa Apa tuh? tuh? Gemasisasi. Namanya berkain dengan nyaman. Berkain dengan Berkain nyaman. Betul. Jadi aku ingin sharing ke teman-teman bahwa Ya. pakai kain itu nyaman kok. Pakai kain itu bisa digunakan untuk berbagai macam acara kok, nggak cuma di kondangan Betul. aja, nggak cuma di acara formal aja gitu. Tapi bisa digunakan senyaman kalian, seeksplorasi kalian dan sekreatif kalian. Gitu. Dan mungkin tadi kalau aku boleh ngutip Kudil sedikit gitu ya, pakai kain itu adalah salah satu cara untuk kamu bisa menyesuaikan dengan bentuk badan kamu. Bener ya Kudil ya? Betul sekali. Jadi buat teman-teman yang kadang bingung nih pinggang aku kayaknya gede banget gitu ya, kayak hamil 7 bulan gitu, gimana sih caranya biar nggak kelihatan gendut? Salah satunya adalah dengan berkain ya Kudil ya. Betul sekali. Jadi salah satu hal yang Ya. membuat kenapa kok aku ini suka banget eksplorasi kain, karena kain itu fleksibel dan Betul. kain itu benar-benar dinamis. Dia Betul. menyesuaikan sekali bentuk tubuh kita. Ya. Kain kan bentuknya lembaran ya, belum dijahit. Bukan kayak celana, kalau celana kan sudah ada ukuran pinggang ya. Yes, Mungkin yes. bisa lebar kalau ada karet gitu kan. Tapi kalau kain itu sangat adjustable banget. Ya. Kamu bisa menggunakan kain untuk berbagai macam ukuran karena dia kain rata-rata di Indonesia itu kain tradisionalnya 2 meter 2 meter. panjangnya gitu. Dan itu sudah cukup untuk bisa belibet kita. Karena nggak ada yang lebarnya 2 meter juga ya kayaknya Betul, ya. betul. Bisa untuk belibet kita. Itulah kenapa kain itu sangat fleksibel sekali dan bisa digunakan untuk berbagai gender juga. Laki-laki, perempuan, badan kecil, badan besar. Aku tidak pernah khawatir nih kalau malam-malam makan 3 kilo nasi. Enggak, kebanyakan Iya. ya kayaknya kalau 3 kilo nasi ya. Malam-malam makan 3 Indomie deh, 3 Indomie bisa. Atau mungkin buat insan-insan kurus seperti kita gitu ya enggak ya. Malam-malam makan 3 Indomie gitu nggak usah khawatir, besoknya pakai kain juga aman-aman, nggak usah takut. Yes. Ini jadi kecil atau gimana Ya. gitu. Dan bisa disesuaikan dimanapun, bisa dipakai jadi Betul. bawahan, jadi atasan, jadi Betul. outer dan sebagainya, itu fleksibel banget ya tadi Fleksibel kayak kata Kudil. banget. Kalau orang zaman dulu tuh kain itu bisa jadi bawahan, Yes, atasan tuh sebutnya kemben. Kemben. Kalau Ya. aku anak Gen Z nyebutnya kembenisasi. Kembenisasi, iya betul. Ya, anak Gen Z kan suka gitu ya, nambah-nambah kata biar seru gitu ya. Buat bawahan bisa, buat kembenisasi bisa, selendang itu juga kain. Jadi dari bawah sampai atas itu bisa banget pakai kain lembaran. Yes. Tapi Kudil kan memantapkan diri berkain itu adalah 4 tahun yang lalu ya. Itu alasan selain nyaman, terus habis itu tadi yang udah disebutin sama Kudil, ada gak sih alasan-alasan lain gitu? Istilahnya kan sekarang kayak
skena gitu ya, Yeah. Reza ya. Yeah. Skena jadi percaya diri untuk kemana-mana bahkan tidur tetap pakai kain. Gimana tuh dulu? Sebenarnya alasan yang paling menguatkanku adalah salah satunya yang pasti karena kain itu kan sebenarnya warisan kebudayaan kita ya. Dan aku pengen banget gitu, maksudnya aku sendiri sebagai orang Indonesia nih pengen banget nih gimana sih cara bentuk kecintaan kita terhadap kebudayaan kita. Salah satunya dengan aku implementasikan di sehari-hari aku dengan menggunakan kain. Jadi dulu awal mula sebelum jadi stylist, aku tuh awalnya memang menggunakan kain untuk diri aku sendiri. Jadi aku pakai kain sehari-hari ke kampus, pakai kain, main nongkrong ke kafe pakai kain, yang lain-lain juga pakai kain gitu. Terus akhirnya karena aku tiap hari pakai kain, ini teman-teman nge-mention, ih Kudil tiap hari pakai kain ya, lucu juga gitu. Di awal mungkin memang akan terlihat aneh ya betul, gitu. iya. Kalau sekarang teman-teman sudah banyak sekali yang berkain. Maksudnya sekarang syukurlah aktivasi berkain ini sudah banyak banget digalakkan di berbagai macam tempat ya dan berbagai generasi gitu ya. Teman-teman muda sekarang sudah banyak banget yang memang datang ke acara-acara atau santai nongkrong tuh udah berkain tuh aku udah lihat udah banyak banget dan itu keren banget, patut diapresiasi. Nah, salah satu hal yang bikin aku suka sekali sama kain yaitu itu adalah bentuk kecintaan aku terhadap kebudayaan kita untuk melestarikan kebudayaan kita. Jadi aku ingin menggunakan kain ini sebagai bagian dari kehidupan aku. Nggak cuman jadi viral-viralan aja ya. Betul. Tapi bagian dari lifestyle aku memang di keseharian aku gitu. Dan berarti Kudil ini salah satu contoh bahwa melestarikan budaya itu bukan sesuatu yang kuno gitu ya. Karena kan biasanya teman-teman sekarang kayak melestarikan budaya, kuno banget, mending gue pakai baju yang ala-ala sekarang aja. Ini dibuktikan oleh Kudil. Karena Iya lihatlah dong. Aku keburicak harus burinongan berdiri ini. kali ya. Oh iya betul. Biar bisa dilihat oleh teman-teman kalau kita kok berpakai kain itu nggak kuno sama sekali. Betul. Bisa kelihatan modern. Betul. Kalau zaman sekarang Gen Z abis kali ya. Yes. Gen Z abis gitu. Abis pakai Z gitu, Pakai abis. Z. Oke, Nah. mungkin kita mau Boleh, mengundang kali ya gitu supaya Aku tadi teman-teman udah bisa. salfok sih sebenarnya. Kudil tuh Betul. bawa tas-tas apa gitu di dalamnya. Mungkin ini Oh di- iya. Oh, ini dilihatin dulu kali ya. kantong Hari ini ajaibnya Kudil. Kantong ajaibnya kita Kudil. akan styling gemasisasi. Boleh, Jadi aku hari yes. ini boleh, sudah boleh. membawa beberapa, aku sudah membawa beberapa kain. Aduh lucu Wait, banget. oke. Nah, aku kasih lihat di sini kali Ya. ya. Ini udah kayak orang jualan aja ya. Kita buka lapak di sini. Oke, saudara sebelah sana menawar dengan harga. Oke, kita buka tawarannya. Lelang, Iya. lelang. Check Oke. out sekarang, Jadi di check sini out aku sudah sekarang. bawa macam-macam kain biar nanti aku juga kasih lihat ke Yes, teman-teman nih yes. kain-kain apa aja sih yang biasanya aku pakai untuk styling. Selain itu aku juga bawa selendang. Tuh, wait, selendangnya. Lucu Waduh. banget. Tasnya kok lucu banget, Za. Ini tasnya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan Iya. tema kita hari Tema ini kita ya. Ini Keburicak burinongan ini. Salfok ya, ini tasnya ini aku langsung beli nih di exposure nih. Aduh, biar ini dia dari exposure. dari dalam. Lucu banget. Gemasisasi ya, cocok sama Ini cocok Buricak sasi burinong kita ya. gemasisasi buricak Cocok. burinong. Oke. Betul. Nah, aku bawa selendang nih di sini nih. Ada selendang, ada kain. Ini kira-kira enaknya kita apain ya selendang sama kainnya ini ya, Kak ya? Mungkin kita bisa undang salah check out satu sekarang. rekan-rekan yang ada di depan untuk bisa Boleh mungkin ya. maju Siapa ya? kali ya. Kita akan melakukan live styling Live gitu. styling. Boleh, kita Dengan cari yang skena Kak abis Kudil. itu kali Ini nggak sih? ada selendang yang mau Ada jadi Bandara Bumi, selendang. silakan. Bisa langsung mungkin jiwa-jiwa apa namanya biduannya terpanggil gitu. Gemasisasi dong. Betul. Oh ya, gemasisasi. Gemasisasi. Betul. Iya, gemasisasi. Aku Oke. udah lihat sih mbak-mbak yang kayaknya cocok kita panggil ke panggung kali Oke, ya. boleh Yang langsung mau maju bergabung. boleh. Boleh. Yang Ini mau mbak-mbak yang maju ini dari bergabung tadi ke ngeliatin depan. Terus, aduh lucu banget. Oh, Kakaknya ini kakak cewek Mamba. cewek Mamba. Mamba. Iya. Langsung Mamba. kita tanya-tanya aja ini ya. Iya. Oke. Di Sebelah sini, sini sih. Gimana? Boleh diperkenalkan dulu kakak namanya siapa? Oke, perkenalkan nama aku Grace. Wah, halo Kak Halo Grace. Grace, lucu banget hari ini. Iya, makasih. Mau nggak kita styling jadi Boleh. seperti kita biar lucu nih gitu? Boleh, Oke. boleh. Oke Kak Grace, hari ini aku akan styling Kak Grace supaya gemasisasi buricak burinang Ya. ya. Bolehlah kita maju ke depan lagi. Boleh Nah. kita akan ubah ke Mambaan ini menjadi ke buricak Oke, burinongan. sebelumnya aku mau tanya, ini
Kak Grace ini biasanya tiap hari pakainya baju apa Yes. nih Kak? Warna-warna yang sering dipakai nih. Kalau warna sih sebenarnya hampir sama dengan generasiku ya Kak. Jadi hitam kalau nggak ya putih. Kita masih Hitam, satu putih. generasi kebetulan sih. Yes. Ini yang mamba berasa nih kita, ya. iya berasa kita tua banget gitu. Cewek mamba. Kalau berkain udah pernah belum? Kalau berkain pernah sih waktu SMA dulu, Kamis Pahing. Oh, Oke, Kamis benar-benar. Pahing ya. iya. Tapi kalau nongkrong-nongkrong kita udah pernah belum berkain? Enggak, Ah, jarang. Oke, kira-kira nih kenapa nih kalau semisal jarang berkain, adakah alasan khusus atau enggak? Aku sebenarnya pengen berkain Kak, tapi aku nggak tahu caranya atau aku nggak ngerti cara mix and match-nya. Boleh? Kalau buat alasan sendiri itu lebih teman-temanku nggak ada yang pakai kain. Terus habis itu apa ya, susah juga sih kayak misal stylingnya juga kayak misal ya udah hitam sama putih gitu-gitu aja. Jadi agak susah dalam mix and match warna. Oke, sepertinya kakak ini sudah datang pada acara yang tepat ya. Betul. Karena di sini sudah banyak sekali teman-teman berkain ya. Dari ujung sana sampai ujung sana ini banyak sekali teman-teman berkain. Jadi hari ini pas kebetulan pada acara yang tepat, vibes-nya sudah tepat, Yes. kita mau buricak burinongin. Buricak Burinong kita akan Demasisasi. jadikan Kak Oke. Grace sebagai trendsetter Yes, di nanti Kak Grace pertemanannya gitu bisa, ya. apa namanya, jalan-jalan di sini udah Yes. gemas-gemas ya. Oke, Kak, di sini aku punya berbagai macam kain nih, tapi aku rasa biar cocok sama bajunya, kita akan memilih warna merah ini untuk aksen. Yes. Lalu bawahnya ini kita mau Ini aku tambahin- mungkin bergeser ke sini. Sepertinya Kudil perlu dibawakan mikrofonnya gitu. Oke, silakan. thank you. Peka sekali ini Kak. seperti ini ya. Sama-sama. Oke. Lucu banget warnanya nih kue berarti ya. Cewek kue. Oke, karena kakak Grace Grace. yang ada di sini sudah memakai baju atasan hitam, boleh mendekat kita Kak? Nah, jadi ini ada hitam, aksen-aksennya ini warnanya warna-warna coklat keemasan ya. Jadi aku ada kainnya ini warnanya biru, tapi dia ada aksennya. Tuh, dia ada aksennya, aksen-aksen emas ini cocok banget sama kakaknya. Nah, terus ini motifnya kecil-kecil. Jadi kan kakaknya atasnya udah motif nih. Kalau ada yang, Kak tapi aku pakai batik tuh atasnya udah motif, bawahnya motif, jadi terlalu banyak motif gitu ya. Nggak apa-apa, asalkan kita bisa membalancekan itu. Yang atas ini motifnya jarang-jarang, yang bawah itu kita pilih motif yang lebih kecil. Jadi kayak nggak nabrak gitu ya. Kalau aku ini kan aku emang genrenya cewek buricak burinong. Jadi mau ditabrak-tabrak juga motifnya aku juga suka Betul, gitu kan. betul. Nah, oke. Kak Grace suka sama kain yang ini? Oke, Suka, kita suka. akan mulai stylingnya. Nah, oke. Ini untuk teman-teman yang bingung mau stylingnya seperti apa sih styling berkain yang gampang. Nah, aku akan kasih tutorial styling berkain kurang dari 1 menit. Itu cepat sekali, lebih cepat daripada pakai celana kayaknya. Kak. Betul, bukan alasan lagi teman-teman ya. Ih susah Betul. pakai kain, ini 1 Betul. menit loh. Ini Gitu. 1 menit pakai kain ya. Mengubah Ya. mamba menjadi Oke. berkain ya ini ya. Jadi dia dibuat dari belakang, dipakai dari belakang, sorry kakak. Nah, lalu kita akan kedepankan. Nah, kainnya ini kita buat sama nih, kanan kiri. Nah, seperti ini. Kalau sudah sama, kebetulan Kak Grace ini kan kecil. Seperti yang Ya. bilang tadi ya, kita yang adjust kainnya. Jadi kita yang sesuaikan kainnya supaya bisa cocok sama badan Betul. kita. Ini kalau ini sisa banget kayaknya Iya, ya. kalau Kak Grace ini Kecil kan banget. kecil Badan banget ya. kecil Kalau banget aku kan badannya. agak lebih lebar lagi ya. Mungkin kain ini sangat pas. Tapi kalau Kak Grace kecil, kita bisa tekuk aja kainnya. Jadi kita tekuk kainnya seperti ini, ditekuk. Kalau sudah, nah ini kainnya kita masukkan satu, menghadap ke depan. Kak Grace boleh? Tutorial Nah, ala Kudil. sudah. Bisa dilihat oleh teman-teman. Kalau sudah satu seperti ini, yang satunya lagi kita mau dari depan kita serut. Nah, oke. Nah, kita serut seperti ini, lalu kita akan putar-putar supaya dia akan jadi tali. Boleh dibantu Kak Grace? Putar-putar, putar-putar. Nah, kalau Lucu sudah banget, jadi kita lucu akan banget. tali. Oke, menghadap ke belakang. Nah, dia akan ada 2 tali seperti ini. Kita akan tali aja nih. 1 kali. Nah. Oke, set. Lalu Gimana kita rasanya akan berkain? 1 kali lagi. Supaya apa? Menyenangkan. Supaya anti melorot-melorot klep. Betul. Nah.
2 kali aja cukup ya Kudil ya. Kali putaran ya. Oke, jadi 2 kali supaya dia anti melorot klub terus menghadap ke depan Kak. Oke, sudah nyaman di bagian perut? Nyaman? Coba jalan-jalan. Jalan. Coba. Sana. Dan Dadah, ini dadah. anti tersingkap Aman ya aman kainnya nggak? ya. Kita bisa coba untuk melangkahkan kaki yang bilang Ke kalau jenjang pakai pernikahan, kain bukan? kejauhan kalau itu. Yang bilang pakai kain itu ribet ya, bisa ya? Kalau kayang bisa nggak Kak? Coba. Coba, Split jangan mungkin dong, split Kak. dulu boleh. Jangan Oh nggak bisa. dong. Nah, kalau udah kayak gini aku kadang suka Ya. nambahin satu nih Kak, namanya aksen. Aku ada Aksen. selendang di sini, boleh dibantu Kakak? Nah, Jadi biar nggak simple amat gitu ya. iya kita akan merubah Kak Grace menjadi Buricak Burino. Betul. Oke. Menjadi bidadari khayangan. Karena kainnya ini ada aksen merahnya kecil-kecil, Ya, kita akan tambahin aksen selendang yang warna merah nih. betul. Nah, selendangnya ini sebenarnya ada 1001 cara, tapi waktu kita kan singkat ya. Betul. Nggak bisa ngasih tutorial Iya. 1001 cara memakai selendang ya. Jadi cukup satu aja, aku akan kasih tutorial yang paling simple. Oke, nah. Oke Kak, boleh menghadap ke sini. Nah, ini kainnya kita bisa ikat 1 kali selendang. Oke, 1 kali. Kalau sudah 1 kali lagi, tapi kita mau tarik selendang yang ini nih. Nah, kalau sudah kita tinggal buka. Jadi dia ada aksen pitanya gitu. Oke. Gimana Kak Gimana? Grace? Sudah gemasisasi belum? Sudah gemes. Sudah. Sudah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Grace dan Kudil. Iya, ini Boleh. kebetulan boleh dibawa pulang jadi. Oh enggak ya. Boleh. Boleh dipakai dulu Kak Grace untuk jalan-jalan gemasisasi ya. Muter-muter sini ya, muter-muter Biar kita ampas. bisa jadi skena culture ya. Betul. berkain Kita ria. menambah 1 geng lagi nih. Kita Betul. Terima kasih Kak Grace. Jadi itu tadi ya Kudil ya, salah satu cara untuk berkain secara cepat gitu ya. Yes, betul. Ini aku pengen styling lagi, udah nggak ada waktu kali ya? Udah. Nanti iya, mungkin kalau udah. teman-teman yang mau styling bisa ketemu Kudil di backstage. Betul, Ya. kalau ada teman-teman pengen belajar cara berkain, boleh kepoin Instagram aku aja. Betul. Tapi aku suka Yes. Yes. 10.000 followers lagi nambah habis ini. Yes, betul. Karena aku emang sering bikin konten untuk tutorial berkain. Jadi teman-teman kalau pengen tahu cara pakai kain itu gimana sih cara-cara lainnya nanti bisa kepoin aja Instagram tapi aku suka buat cari referensi-referensi. Yep. Juga bisa ada tutorial juga untuk berkain. Jadi aku pengen nih teman-teman bisa kalau pakai kain itu selain gaya yang ini gaya apa lagi ya gitu boleh banget. Mampir ya. Yes, dan Kudil ini salah satu orang yang menurut aku cukup humble. Jadi kalau kalian mau tanya langsung ke Kudil, feel free banget, pasti akan dijawab kalau nggak lagi sibuk pastinya. Boleh PC aja nanti langsung. Oh waduh, langsung ditawarin VC boleh. Kak, ini aku mau pakai kain gimana ya caranya Kak, ini gitu. gimana ya cara pakai kain? Boleh, bisa. Bisa Yes. diatur. Oke, mungkin sayangnya Sayangnya nih aku pengen banget sih sebenarnya ada lagi yang di versi cowok tapi sayangnya Betul. durasinya sudah selesai. Iya, kita Nanti cuma dikasih waktu 2 jam tadi sama Iya. panitia. Kebetulan tidak terasa sudah selesai ya Betul. Kudil. Mungkin untuk menutup sesi Expo Chat pada sore hari ini, Kudil mungkin ada harapan ataupun apa ya, doa-doa tuh terlalu berat gitu. Harapan dan apa ya, Harapan dan doa, pesan-pesannya gitu kesan-pesan untuk gitu biar- teman-teman generasi muda di sini yang mau memulai Betul, biar teman-teman- kebiasaan berkain dan sebagainya Betul, dari seorang betul. Kudil seperti apa, silakan bisa Betul. disampaikan. Oke, jadi hari ini aku mau mengucapkan terima kasih banget nih buat teman-teman yang sudah mengajak aku gemasisasi juga di sini, teman-teman exposure juga, dan aku sangat senang juga melihat banyak sekali teman-teman yang sudah terlihat antusias berkain dan semoga berkain ini bukan hanya tren sekejap aja, Yes. tapi kita bisa menggunakan kain ini sebagai salah satu bentuk kecintaan kita sama kebudayaan betul. kita sendiri gitu. Betul. Jadi melestarikan budaya itu nggak melulu kuno gitu, tapi kita bisa mengubah itu untuk menjadi hal-hal yang kita senangi di masa kini. Jadi Betul. silahkan ekspresikan diri kalian dengan cara berkain kalian masing-masing, karena berekspresi dan berbudaya itu kita bisa melakukannya secara bebas dan menyenangkan. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Luar biasa Terima kasih. sekali Kudil dan teman-teman. Baiklah kalau begitu Angga, Kudil, sepertinya dengan kalimat-kalimat petuah
dari Mantap dari Kudil Betul, tadi. langsung jadi quotes Instagram ya. Betul. Langsung nanti di quote gitu. Iya, langsung di-quote. Berakhirlah sesi Expo Chat kita di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Terima buat kasih, Kudil Kudil. atas kehadirannya dan Kembali. juga teman-teman sekalian yang hadir di sini. 30.000 orang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Tentunya kita nanti akan kembali lagi Angga ya. Ya di Exposure 2025. 2025 dan juga sesi-sesi dengerin sebentar podcast ya. Betul. Karena ini juga sesi pertama juga di mana Betul. kita melakukan secara live gitu ya. Betul. Sebelumnya di ruangan kita lakukan secara langsung dan pastinya akan ada sesi-sesi menyenangkan lagi dari kami tim dengerin sebentar podcast. Oke, kalau begitu aku Riza. Aku Angga Yunanda. Aku Kudil. Kami pamit dulu sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Salam teman-teman. gemasisasi. Salam gemasisasi. Oke. Foto dulu. Mungkin kebetulan karena ada teman-teman yang berkain di sini juga Iya, kita mau dong. Iya, kita ajak untuk berfoto bersama mengapresiasi nih. Teman-teman yang berkain aku mau ajak untuk foto Yuk. bareng, mau nggak? Ayo. Yuk, kita maju ke depan yuk. Genre berkain maju ke Berfoto depan. bersama Kudil. Genre berkain maju ke depan. Coba kita lihat. Seramai apa teman-teman berkainisasi? Ih, lucu banget di sana juga geng-geng berkain. Halo. Ternyata ada fan Kudil juga. Komunitas Hadir tapi aku suka nih. sih Iya. ini. Komunitas Kudilisasi. Kudilisasi, Iya. gemasisasi. Kudilicious. Kudilicious. Kudilicious sudah hadir juga di sore hari ini. Oke, mungkin kita foto bersama teman-teman. Boleh, silakan. Oke, mari kita tunggu. Masih ada lagi yang mau bergabung? Teman-teman berkain yang di pojok utara. Boleh, selatan, rekan-rekan berkain barat. merasa berkain Rekan-rekan maju dokum aja. ini kalau satu line cukup nggak ya? Cukup ya? Di atas apa di bawah? Di atas aja Di atas kali ya, atau di bisa digeser Di atas atau di bawah? biar kelihatan. Di atas atau bawah? Oh, mundur dikit aja, mundur. Mungkin bisa mundur sedikit teman-teman semua. Squad Buricak Burinong. Skuad teman-teman berkain. Iya, squad teman-teman berkain. Aku nggak lihat Udah si rata belum? Riza di mana Riza? Kebetulan saya bersama tim Astaga. dokum di depan. Ya, aku nggak ikut ya berarti Riza. Enggak, ikut aja nggak apa-apa. Gabung aja, nanti gabung bareng. Oke. Terlalu lebar. Teman-teman boleh geser ke sana lagi. Ada- Boleh oke, geser aku- ke sana ya, lagi ya. ini kali ya. Atau mungkin Geser sama kakak-kakak yang aja ada di kau. sebelah sini bisa pindah ke sana. Pindah ke sisi sana. Ya. Yang mau di depan sama aku, menemani aku untuk bersimpuhi Aku mau. kecap. Oke. Aku ikut. Cukup ya teman-teman dokum ya. Gabungisasi kita. Oh, Nah, lucu. Lucu-lucu banget lagi styling berkainnya ya. Lucu banget. Gemasisasi. Oke. Kakak kita hitung 1, 2, 1, 2, 3. 3. Senyum ya. 1, 2, 3 senyum. Lebih senyum lagi. Seperti keluarga bahagia. Gemasisasi. Yeay, gemasisasi. Cukup. Oke. Terima kasih Terima kasih banyak teman-teman. teman-teman.